Hello Travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran. Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk informasi seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Ikutin terus ya. Travelers, kembali ke Bandung. Kali ini saya akan mengajak Travelers untuk virtual tour di Hotel Holiday Inn Bandung Pasteur. Sesuai dengan namanya, hotel ini terletak di Jalan Pasteur, Bandung. Jadi travelers pasti tahu ya, kalau kita dari Jakarta menuju Bandung, melewati tol, kita akan keluar tol Pasteur kalau kita akan menuju ke arah dalam kota. Nah, dari pintu tol Pasteur ini lokasi hotelnya nggak jauh travelers. Kalau dalam kondisi tidak macet atau ya macet-macetnya sedang, ya paling kita sudah sampai di hotel ini sekitar 5 menit dari pintu tol. Memang lokasi hotel ini strategis banget ya travelers, karena kita tahu ya kalau saat weekend atau pada saat liburan Bandung ini kan macet ya. Jadi kalau kita memilih menginap di Hotel Holiday Inn Pasteur ini, maka kita akan tidak menemukan kemacetan itu selain di pintu tol kalau kita menuju ke Hotel Holiday Inn ini. Dan bagusnya lagi kalau kita ingin menuju gedung sate atau lapangan gazebo atau ke pusat kota, kita bisa dari hotel langsung melewati flyover Pasopati. Jadi bisa menghindari atau mengurangi sedikit kemacetan di jalan raya. Nah, travelers sekarang ikutin saya ya untuk melihat-lihat, cek-cek Hotel Holiday Inn Pasteur ini. Nah, sekarang saya sudah masuk ke Hotel Holiday Inn Pasteur Bandung. Area parkirnya tersedia di depan hotel ya travelers. Dan kalau travelers membawa mobil listrik, bisa ngecharge atau ngisi power baterainya di stasiun charging yang terdapat di area parkir depan hotel. Slot parkir yang lebih banyak juga tersedia di area basement ya travelers. Jadi kalau travelers ingin melindungi mobil atau ingin mendapatkan tempat parkir yang terlindung dari sinar matahari atau hujan, baiknya sih memilih parkir di area basement di belakang hotel. Kalau kita masuk melalui area drop off ke lobby, ada pemeriksaan melalui X-ray juga oleh tim security. Kalau travelers turun di depan lobby, nggak usah khawatir kehujanan atau kena panas karena ada kanopi gede yang melindungi kita dari sengatan matahari atau dari curah hujan. Dari area parkir basement juga terdapat akses masuk ke menuju lobby. Nah, ini ruang tunggu untuk driver ya travelers, jadi nggak kepanasan, ada AC-nya juga. Dari area parkir menuju lobby bisa melalui lift, dan sekarang kita bisa lihat travelers ya, inilah lobbynya. Lobbynya sih nggak terlalu gede ya travelers, tapi ya lumayan nyaman lah, nggak dempet-dempetan, nggak sempit-sempitan juga. Terdapat beberapa sofa juga yang bisa digunakan sambil menunggu proses registrasi di resepsionis. Nah, dari lobi hotel kita langsung menemukan meja resepsionis untuk proses check-in. Karena dinding area lobi terbuat dari kaca atau menghadap jalan, jadi lobinya nggak kelihatan sempit. Plafon di lobinya juga cukup tinggi ya travelers, jadi tidak terkesan sempit dan sirkulasi udara juga terlihat baik. Di sebelah kiri lobi hotel terdapat counter yang menjual barang-barang dan makanan-makanan vintage, namanya warung jadul. Travelers yang lahir di sekitar tahun 60-an, 70-an, atau 80-an mungkin bisa melihat kembali, bernostalgia kembali dengan barang-barang atau item-item yang dijual di sini. Mainan-mainan di masa kecil dulu ya, juga ada peralatan-peralatan makan yang terbuat dari kaleng, rantang, kemudian termos-termos jadul bisa dilihat di sini ya. Nah, kalau travelers bawa kendaraan pribadi, jangan lupa untuk mendaftarkan karcis parkirnya ke bagian konsis yang terdapat di depan lobi hotel untuk mendapatkan fasilitas free parking. Di lobi hotel juga terdapat tangga yang bisa digunakan untuk menuju area ballroom atau meeting room. Kemudian berjalan ke arah belakang lagi, travelers akan menemukan Magenta Coffee and Wine. Di sini travelers bisa menikmati teh, kopi, atau wine sambil duduk-duduk ngobrol dengan tamu atau teman. Untuk menginap di hotel ini saya sudah melakukan reservasi lewat reservasi online dan akan menginap di kamar jenis Premium King. Jadi Hotel Holiday Inn Pasteur ini sebenarnya terdiri dari 2 gedung ya travelers. Nah, untuk travelers yang menginap di hotel atau di kamar jenis premium ke atas, maka travelers akan diarahkan ke gedung dengan sign premium floor. Gunakan akses lift yang berbeda. Bukan menggunakan lift yang sama saat kita naik ke lobi dari area parkir basement. Nah, karena saya sudah mendapatkan keycard, maka saya kemudian menuju lift yang berada di gedung premium floor. Sebenarnya untuk tamu yang menginap di kamar jenis premium ke atas bisa menggunakan area parkir yang bisa diakses langsung dari lantai kamar yang dituju. Tapi karena area parkirnya terbatas dan kemudian akses masuk, naik atau turun dari area parkir ke setiap level lantainya
cukup sempit ya, jadi saya memilih untuk parkir di area bawah saja. Tidak menggunakan slot parkir yang khusus untuk tamu-tamu kamar premium. Kali ini saya menginap di kamar jenis premium room dengan tempat tidur ukuran king. Sekarang kita bisa lihat kamarnya ya travelers. Layout kamarnya kira-kira seperti ini ya travelers ya. Begitu masuk di sebelah kiri terdapat kamar mandi, kemudian di sebelah kanannya ada lemari, dan jalan lurus ke depan kita akan mendapatkan ruang tidur. Kamarnya cukup lega ya travelers, ukurannya 32 meter persegi. Menurut saya sih ini kamarnya cukup luas dan spacey. Di dalamnya terdapat kasur dengan 4 buah bantal. Kasur dan bantalnya cukup empuk ya travelers. Ketika diturunin tidak membesek ke dalam, tapi cukup empuk ya, ukurannya medium lah untuk tingkat kenyamanan kasurnya. Kita bisa memilih tingkat kenyamanan bantal ini untuk membantu kita bisa beristirahat dengan nyaman. Satu pasang dengan tingkat kelembutan yang soft dan satu lagi yang firm atau medium soft. Dindingnya berwarna putih travelers, tapi di beberapa bagian dindingnya terdapat beberapa ornamen kayu dari panel board. Jadi nggak ngebosenin sih di kamar ini. Termasuk dinding di bagian belakang headboard diberikan ornamen dari kayu lapis dengan beberapa motif yang abstrak. Di kiri kanan tempat tidur ada nakas dan kemudian ada colokan dan juga tombol lampu ya, termasuk juga colokan USB yang bisa kita gunakan untuk ngecharge HP. Juga ada lampu tidur di kiri dan kanan, bentuknya vertikal travelers, cakep. Di bagian depan tempat tidur terdapat meja kerja, kemudian ada TV, ini 42 inch ya travelers, dan meja kerjanya ini juga dilengkapi dengan lampu kerja, kemudian ada cermin dan menyambung dengan rak untuk meletakkan koper atau bagasi kita. Meja kerjanya juga dilengkapi dengan colokan listrik dan colokan USB, juga panel lampu. Untuk TV-nya sih sudah smart TV ya travelers, jadi bisa YouTube-an, bisa browsing, atau bisa Netflix-an juga. Ini sebenarnya saya check-innya di sore hari ya travelers, tapi karena suasana di luar agak mendung jadi kelihatan cahaya matahari dari luar tidak masuk ke dalam. Tapi seperti yang kita lihat di sini ya travelers, penerangan sih menurut saya sudah cukup ya. Ada beberapa titik lampu yang bisa digunakan untuk menerangi kamar ini. Fasilitas lain terdapat di kamar ada sofa one seater lengkap dengan coffee table. Room amenities-nya juga cukup lengkap travelers, ada teh, gula, kopi, ada gula diet, kemudian ada juga 2 botol air mineral. Nah, untuk jenis kamar premium ini ada complimentary bar yang bisa kita nikmati. Ada 2 kaleng soft drink dan kemudian camilan berupa keripik singkong dan juga keripik jagung. Juga ada mini fridge di sini standar ya, sesuai dengan fasilitas bintang 4. Juga ada cermin gede yang bisa kita gunakan untuk mengecek-ngecek penampilan kita sebelum keluar kamar. Dan di sebelah cermin ada lemari pakaian, 2 pintu dengan menggunakan pintu geser. Di dalam ada safe deposit box, dan kelebihan hotel bintang 4 ini adalah menyediakan setrikaan dan iron board di setiap kamar. Juga ada hair dryer dan 2 pasang slippery. Untuk travelers ingin memanfaatkan jasa laundry, travelers bisa lihat ya rate untuk laundry di sini. Hotel menyediakan paket laundry dengan harga yang menarik seperti yang bisa kita lihat di sini. Nah, sekarang kita lihat kamar mandinya ya travelers. Kamar mandinya sih cukup lega ya, dengan dinding dari keramik berwarna krem. Untuk jenis kamar ini masih menggunakan shower, jadi tidak tersedia bathtub, dan showernya juga 2 jenis ya, yang menggunakan handheld dan kemudian menggunakan shower tipe hujan. Yang membuat saya terkesan dan mungkin kelebihan dari hotel ini adalah untuk peralatan atau toiletries-nya mereka menggunakan sabun, shower gel, dan conditioner, termasuk body lotion, termasuk juga hand wash menggunakan merek brand terkenal Dove. Rasanya baru kali ini saya mendapatkan hotel bintang 4 yang menyediakan toiletries dengan brand yang cukup terkenal. Kemudian handuk, tisu, cermin cembung, semuanya tersedia lengkap. Nah, sekarang kita lihat ya, ada apa di balik jendela kamar hotel ini. Dari jendela kamar yang saya tempati, saya bisa melihat kolam renang indoor. Tapi nanti kita lihat ya travelers bagaimana bentuk aslinya dari kolam renang indoor. Dan sebagai informasi ya travelers, jadi untuk kamar-kamar yang berada di premium floor, bentuknya disusun layoutnya seperti berbentuk huruf O. Di tengah-tengahnya ada kolam renang indoor. Dan kebetulan untuk kamar saya view-nya adalah view menghadap ke kolam renang indoor. Nah, sekarang pagi-pagi travelers, perut sudah lapar, saya ingin breakfast. Dan sekarang ayo kita menuju ke resto untuk breakfast, lokasinya di lobby floor. Kebetulan pada saat saya menginap travelers, hotelnya cukup full okupansinya. Jadi bar lounge yang ada di lobby floor juga diberikan atau disiapkan untuk tempat breakfast bagi tamu-tamu yang datang belakangan. Karena kapasitas resto untuk breakfast cukup terbatas ya travelers, jadi kalau tamu datang bersamaan untuk breakfast di restoran rasanya nggak cukup juga kapasitasnya.
Saat itu saya datang ke resto jam 6, jadi restonya baru buka dan suasana resto masih sepi, jadi saya cukup leluasa untuk menikmati breakfast di pagi itu. Nah, ini suasana restonya pagi-pagi ya Travelers, masih lengang dan interiornya didominasi dengan unsur kayu berwarna coklat. Travelers bisa menikmati breakfast dengan memilih sitting area indoor atau outdoor. Nah, kalau Travelers memilih duduk di area outdoor, Travelers bisa menikmati breakfast sambil melihat atau menikmati view kolam renang. Sekarang kita lihat ya Travelers, menu apa yang disediakan pagi ini. Sekilas saya ngerasain variasi menunya cukup banyak ya Travelers, dan seperti biasa kalau saya nginap di hotel pasti saya akan mencari makanan tradisional atau makanan lokal yang disediakan di hotel ini. Nah, menu tradisional dimulai dengan soto Surabaya lengkap dengan aneka kondimennya. Kemudian ada juga pecel sayuran, ini pagi-pagi makan sayur pasti sehat ya. Kalau yang ini lontong kari daging lengkap dengan sayur karinya. Boleh dibilang makanan tradisionalnya cukup variatif ya dari berbagai daerah. Yang ini adalah cilok dari Jawa Barat. Nah, ini makanan tradisional lain lagi ya, ada ketoprak, ada lumpia basah, ada kupat tahu juga. Yang suka gorengan bisa menuju ke area ini ya Travelers. Karena saya ingin makanan yang sehat, jadi pagi-pagi saya memilih pecel sayuran sebagai menu breakfast saya. Nah, ini pilihan nasi kuning ya Travelers, lengkap dengan lauknya, ada tahu goreng, sambal tempe, sambal ati, kemudian lalapan, dan juga irisan telur dadar. Untuk makanan utamanya selain nasi putih, ada nasi goreng kari, kemudian ada juga mie goreng, ada tumis kacang panjang. Nah, ini proteinnya ada ayam dan juga ikan tepung. Untuk menu westernnya standar ya Travelers, ada sosis, ada baked bean, kemudian ada juga tumis sayuran, ada pasta, dan juga ada potato. Mau yang hangat-hangat Travelers bisa menuju noodle corner, isiannya ada tahu, ada bakso, kemudian sayur-sayuran, dan juga aneka mie. Mie-nya juga bisa milih Travelers, ada mie kuning, ada kue tiaw, ada bihun. Nah, ini pilihan untuk bubur ayam ya Travelers, lengkap dengan isiannya dan juga kuah kaldunya. Nah, ini bagian bread and pastry ya Travelers, ada mini sandwich, ada aneka donat dengan toppingnya. Pastrinya juga cukup beragam Travelers dan ada variasi rasa juga, asin, manis, atau tawar. Kemudian ada sereal dan berbagai varian susu. Kalau yang ini adalah bagian cold food dan Travelers bisa memilih salad lengkap dengan berbagai dressingnya. Ada mantau dan bakpao juga ya Travelers. Juga ada bubur sumsum, kacang hijau, bubur ketan untuk dinikmati. Ada bread pudding juga dan juga kue pancong. Pagi-pagi butuh makanan sehat, ada aneka granola. Untuk dessertnya ada berbagai jenis puding, ada berbagai jenis kopi yang bisa kita siapkan, mulai dari cafe latte, cappuccino, espresso, dan lain-lain. Termasuk juga untuk minumannya ada teh, ada wedang jahe, dan beberapa varian minum lainnya. Mau minuman yang lebih sehat, ada fresh juice, ada fruit compote, dan juga asinan juga sebagai dessert. Nah, kalau yang ini Japan Corner ya Travelers, lengkap dengan miso soup dan sushi-nya. Nah, Travelers bisa lihat ya menu breakfast saya pagi ini cukup lumayan ya, tapi isinya lebih banyak ke sayuran sih. Ada nasi kuning karena saya penasaran coba, kemudian ada pecel sayur dan ketoprak ditambah dengan buah dan telur rebus. Habis sarapan, perut kenyang, sekarang kita coba cek kolam renangnya ya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya Travelers, jadi kolam renangnya ada dua, ada kolam renang indoor, ada kolam renang outdoor. Untuk kolam renang indoor, lokasinya ada di dalam gedung premium floor. Nah, kolam renang indoornya ada di lantai 6 Travelers. Jadi buat tamu hotel yang menginap di kamar di lantai 6, mereka langsung berhadapan dengan kolam renang indoor ini. Tapi jangan usah khawatir Travelers, karena ada sekat dinding yang digunakan untuk memisahkan antara akses ke kamar dengan ke kolam renang. Cara desain sih cukup menarik ya, karena ada tanaman-tanaman hijau dan kemudian didesain seperti kolam juga sih, karena ada air mancur yang keluar dari sisi kanannya. Ada beberapa legicer yang ditempatkan di sini, mungkin bukan untuk jemuran ya Travelers, tapi untuk para orang tua yang menjaga anak-anaknya yang mungkin sedang berenang di kolam ini. Saya katakan ini kolam renang indoor karena memang atapnya atau bagian atasnya tertutup dengan atap ya Travelers, jadi benar-benar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kolamnya sih tidak terlalu dalam ya Travelers, hanya 1,15 meter saja. Sebenarnya di sini ada pool bar juga ya Travelers, tapi mungkin hanya dioperasikan pada saat hari-hari tertentu, ada pada saat weekend di mana banyak pengunjung atau tamu yang memanfaatkan kolam renang indoor ini. Sekarang kita menuju ke kolam renang outdoor ya Travelers, lokasinya ada di sebelah restoran.
Saya sih suka ya dengan desain dari kolam renang outdoornya ini karena bentuknya seperti kolam renang tropikal di mana banyak pohon-pohon dan juga ada air mancur. Jadi ketika kita lewat pun air mancurnya atau suara gemercik airnya masih terdengar dengan jelas dan ini kan memberikan suasana tenang juga buat kita yang mendengarkan. Terdapat dua kolam renang di sini untuk kolam dewasa dan kolam anak. Dan kolam anaknya pun masih diberikan atau dibagi dua ya dengan ketinggian berbeda. Satu untuk anak yang mungkin agak gedean, tapi satu lagi untuk anak toddler di mana air mancur terdapat di sini. Kolamnya bersih dan terpelihara dengan baik, terus airnya juga jernih. Meskipun berupa kolam renang outdoor, tapi gak usah khawatir karena di sebelahnya ada gedung tinggi sehingga menghalangi sinar matahari langsung ke kolam. Jadi ketika kita menggunakan kolam atau anak-anak menggunakan kolam pada siang atau sore hari, paparan sinar mataharinya nggak terlalu langsung ke kolam renang. Kolam renang anak ini dengan kedalaman 70 cm, jadi aman ya untuk anak-anak. Gedung yang terdapat di sebelah kolam renang ini sebenarnya adalah gedung milik hotel Holiday Inn juga ya. Ini gedung untuk kamar-kamar tipe yang lain yang non premium dan di bawahnya adalah ruang yang digunakan untuk meeting room. Nah, di sebelah kolam renang ini terdapat area yang digunakan untuk kids club. Kalau saya perhatikan, kids club ini sifatnya temporer ya travelers karena menggunakan area yang terdapat di bagian depan meeting room. Dan kids club ini difungsikan pada saat weekend di mana banyak orang datang atau menginap di hotel ini bukan untuk bekerja atau meeting, tapi lebih kepada memanfaatkan waktu libur. Selain aktivitas untuk anak-anak, di sini juga terdapat meja biliar yang bisa digunakan juga untuk tamu hotel memanfaatkan waktu luangnya selama berada atau menginap di hotel ini. Satu lagi fasilitas yang travelers bisa manfaatkan jika menginap di hotel ini adalah fasilitas fitness center namanya 96. Ini fitness centernya travelers cukup luas juga dengan lantai kayu jadi aman ya digunakan untuk travelers ketika tersandung atau terjatuh tidak terlalu berbahaya. Alatnya cukup lengkap, cukup modern karena fitness center ini terdiri dari dua level atau dua lantai ya. Dan kalau kita menuju ke area samping masih di lokasi yang sama, ada tangga dan di area di bawah tangga ini juga terdapat area fitness dengan peralatan yang lebih lengkap. Kalau kita lihat di sini ya, masuk ke area changing room, di sini ada beberapa fasilitas shower dan fasilitas changing room termasuk juga locker yang bisa digunakan untuk travelers ketika memanfaatkan fitness center ini. Dan jika travelers masuk ke dalam lagi, terdapat fasilitas steam room yang bisa digunakan atau dimanfaatkan juga oleh travelers. Area jacuzzi dan whirlpool dengan air hangat dan travelers bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk melemaskan atau merelaksasikan otot-otot selama berendam di area ini. Kalau travelers ini mengadakan rapat, meeting, atau workshop, nah hotel ini juga mempunyai beberapa ruang meeting yang bisa digunakan untuk aktivitas tersebut. Meeting roomnya terdapat di berbagai tempat. Ada yang terdapat di area sebelah breakfast room atau di restoran dan ada yang di seberang kolam renang. Terdapat beberapa meeting room yang bisa dimanfaatkan baik untuk kapasitas kecil sampai dengan 10 orang atau kapasitas besar sampai dengan 500.000 orang. Oke, travelers, rasanya sudah cukup ya kita virtual tour di Hotel Holiday Inn. Dan menurut saya sih hotel ini cukup menyenangkan ya. Rate-nya juga masih sesuai dengan kantong. Dan lokasinya ini juga cukup strategis. Fasilitasnya juga lumayan lengkap ya dibandingkan rata-rata hotel bintang 4 lainnya. Dan sekali lagi selama saya menginap di sini, saya bisa merasakan istirahat yang cukup tenang, nyaman, dan tidak ada gangguan sama sekali. Oke, travelers, sekarang saya mau pamit dulu ya. Mau melanjutkan perjalanan muter-muter sekitar Bandung untuk menikmati wisata kuliner khas Bandung. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share informasi ini kepada saudara-saudara atau rekan-rekan dari travelers yang membutuhkannya. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti saya. Salam sehat, salam semangat.